Dan untuk mengetahui kondisi di Vietnam, kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi. Bapak Ibnu Hadi di Kota Hanoi. Selamat siang, Pak Ibnu. Selamat siang. Baik, Pak Ibnu, Vietnam merupakan negara dengan kasus kematian 0 untuk COVID-19. Sebenarnya apa yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam? Saya rasa tidak ada sesuatu yang baru mungkin, tapi mungkin lebih tepatnya mereka menerapkan cukup sigap ya. Mereka melakukan tindakan yang cepat, antisipatif. Jangan lupa bahwa Vietnam itu berbatasan langsung dengan China. Jadi begitu kasus COVID-19 mulai merebak di China, mereka langsung waspada karena mereka sadar mereka memiliki batas darat langsung. Jadi 1 minggu sebelum Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Lunar, itu beberapa kegiatan yang sifatnya seperti fireworks, ya, kegiatan rame-rame festival itu sudah mulai dibatalkan. Kemudian mereka juga melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut, begitu kasusnya mulai banyak, dan mereka melakukan karantina. Jadi saat ini kita masih mengalami, bukan karantina ya, istilahnya restriction on mobilities and restriction on activities. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 April. Hari ini pemerintah Vietnam sedang mengadakan rapat untuk memutuskan apakah akan berlanjut sampai dengan tanggal 30 April atau tidak. Baik. Saya rasa langkah-langkahnya dia adalah antisipatif, cepat, dan memang karena nature dari pemerintahan Vietnam yang sentralistis, negara komunis sosialis, jadi begitu instruksi berjalan itu langsung diterapkan sampai ke bawah. Mereka juga menerapkan adanya komite pengarah nasional, ada komite pengarah daerah. Saya bandingkan mirip ya dengan kita. Kalau Indonesia kan memang agak lebih terlambat karena memang kasusnya kan lebih lambat ya. Kalau Vietnam kan memang lebih awal. Saya rasa itu sih kurang lebih. Ya. Kalau untuk penanganan medisnya sendiri, apakah pemerintah Vietnam juga telah membangun rumah sakit darurat ataupun khusus untuk menampung penyakit COVID-19? Tidak ada. Mereka mengutilisasikan rumah sakit yang ada, kemudian mereka memanfaatkan camp-camp untuk yang namanya karantina. Jadi beberapa camp militer, beberapa tempat publik fasilitas itu diubah menjadi self-karantin, tempat karantina. Kemudian lebih lanjut lagi mereka begitu hotel-hotel sudah tidak ada penerbangan lagi, itu beberapa hotel itu dijadikan tempat karantina juga. Jadi mereka mengadakan kerjasama dengan hotel-hotel, baik yang hotel milik pemerintah maupun hotel milik swasta, menjadi tempat karantina khususnya orang-orang pendatang. Ya, pendatang yaitu turis, orang asing, ataupun orang Vietnam yang Viet Kieu ya, orang Vietnam perantauan. Baik, untuk kondisi WNI sendiri yang saat ini di Vietnam bagaimana Pak Ibnu? Di sini kebetulan WNI-nya tidak begitu banyak, Mbak Benadeta. Kami memiliki kurang lebih 1.000 WNI di seluruh wilayah Vietnam. Jadi kami alhamdulillah bisa menanganinya cukup baik. Yang mengalami semacam stranded atau tertahan karena tidak ada flight saat ini, mudah-mudahan setelah tanggal 15 sudah mulai ada flight ya. Itu mungkin mereka kesulitannya adalah akomodasi. Nah itu KBRI menyiapkan akomodasi kepada mereka, terutama yang berada di Hanoi. Kemudian kami juga berikan konsumsi secukupnya, sekaligus kami juga ikut membantu memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya flight. Sejauh ini dari skenario yang ada, walaupun belum tentu pasti, kita subject to further confirmation, sudah ada flight nanti passenger ya, bukan kargo ya. Baik. Kalau kargo masih jalan terus. Kalau passenger flight itu mulai tanggal 16. Gimana Mbak? Baik, Pak Ibnu, angka pasien positif di Indonesia ini kan terus bertambah. Apa yang sekiranya bisa ditiru oleh Indonesia dari Vietnam untuk menekan angka pasien positif? Saya rasa adalah kecepatan mengambil kebijakan ya oleh baik di pusat maupun di daerah. Kemudian bahwa langkah ini harus merupakan harus dipatuhi oleh masyarakat.
Nah, ini mungkin kepatuhan yang mungkin juga menjadi isu yang penting ya. Di sini di Vietnam, karena memang tadi saya bilang nature dari negaranya, jadi satu ya, jadi tidak ada ya self distancing, mereka melaksanakan di luar rumah, mereka tidak boleh lebih dari 2 orang, mereka laksanakan. Kemudian tidak ada public transport, tidak ada ojek, tidak ada taksi, itu betul-betul berhenti. Jadi saya rasa kepatuhan nomor 1 ya, disiplin. Baik, kedisiplinan nomor 1 untuk memerangi COVID-19. Terima kasih atas informasinya Bapak Ibnu Hadi, selaku Duta Besar Indonesia untuk Vietnam.